Pada rapat kali ini kita akan membahas atau menganalisis tentang perencanaan komunikasi di manajemen Bank Negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menganalisis atau memberitahukan sedikit latar belakang dari perusahaan Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia atau BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan telah menjadi salah satu bank terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan sejarah panjang dan reputasi yang solid, BNI memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan di Indonesia. BNI juga merupakan bank milik negara yang menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, kredit, dan investasi. BNI memiliki posisi yang sangat kuat di industri perbankan Indonesia dengan jaringan cabang yang sangat luas. Saya akan memberitahukan tentang visi dan misi saya. Sebagai manajer, visi saya adalah menjadikan BNI sebagai bank yang inovatif, terdepan, dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan misi saya adalah memberikan layanan perbankan yang berkualitas, berkelanjutan, berorientasi pada kepuasan nasabah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan kita selanjutnya yaitu adalah strategi jangka panjang Bank Negara Indonesia, diversifikasi layanan perbankan, mengembangkan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang sangat beragam. Yang kedua, ekspansi internasional, memperluas kehadiran Bank Negara Indonesia ke pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan bisnis global. Yang ketiga, inovasi teknologi dengan mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Kemudian strategi jangka pendek Bank Negara Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan nasabah, fokus pada peningkatan kualitas layanan dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Yang kedua, pengembangan produk baru, menghadirkan produk-produk yang inovatif yang dapat memperluas pasar dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga yaitu adalah optimalisasi sumber daya, mengelola sumber daya perusahaan secara efisien dan mencapai tujuan bisnis dengan biaya yang sangat optimal. Kemudian analisis komunikasi BNI pada saat ini. Yang pertama, evaluasi komunikasi internal dan eksternal, menilai efektivitas komunikasi di antara karyawan dengan pihak eksternal seperti nasabah dan mitra bisnis. Yang kedua, identifikasi kelemahan dan kelebihan, mengidentifikasi area di mana komunikasi itu sangat perlu diperbaiki dan kekuatan yang dapat ditingkatkan. Yang ketiga, analisis penggunaan media sosial, meninjau strategi komunikasi Bank Negara Indonesia di media sosial dan dampaknya terhadap citra perusahaan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu adalah rencana perbaikan komunikasi. Yang pertama yaitu adalah penyempurnaan komunikasi internal dengan mengimplementasikan program komunikasi internal yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara karyawan. Yang kedua yaitu adalah pelatihan komunikasi untuk karyawan. Memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan sangatlah penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan profesional. Yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi internal, yaitu dengan cara memperkuat hubungan dengan nasabah dan pihak eksternal melalui komunikasi yang transparan dan responsif. Adapun saran manajerial, yang pertama implementasi program pelatihan komunikasi, menyelenggarakan program pelatihan komunikasi secara berkala untuk meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dengan cara memanfaatkan teknologi komunikasi seperti platform digital untuk memperbaiki alur komunikasi internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu adalah monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala secara rutin terhadap program komunikasi untuk memastikan efektivitasnya dalam melakukan perbaikan jika diperlukan. Pembahasan kita yang terakhir adalah tantangan dan peluang. Tantangan dalam implementasi perubahan adalah menghadapi resistensi terhadap perubahan, koordinasi antara departemen, dan pengelolaan ekspektasi selama implementasi perbaikan komunikasi. Yang kedua, peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan, memanfaatkan perbaikan komunikasi sebagai peluang untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan loyalitas nasabah, dan memperkuat citra perusahaan. Rekan-rekanku sekalian, kesimpulan dan saran untuk memajukan Bank Negara Indonesia dari analisis yang sudah kita bahas penting untuk terus meningkatkan komunikasi yang efektif di BNI. Sebagai manajer, saran untuk memajukan perusahaan ke depannya adalah mendorong budaya komunikasi terbuka dan kolaboratif di seluruh tingkatan perusahaan, mengintegrasikan teknologi komunikasi yang inovatif untuk memperkuat hubungan dengan nasabah dan pemangku kepentingan. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin terhadap strategi komunikasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi untuk memastikan relevansi dan kesuksesan perusahaan. Mungkin cukup itu saja rekan-rekan sekalian rapat kita pada siang hari ini.